Selamat datang, coba deh Anda bayangkan. Selama ratusan ribu tahun, waktu spesies kita menyebar ke seluruh Afrika, Asia, Eropa, ada dua benua raksasa yang benar-benar kosong. Sama sekali nggak ada manusia. No, Amerika Utara dan Selatan. Isinya cuma mamut, kungkang raksasa, tapi yaitu nggak ada satupun jejak kaki manusia. Ini benteng terakhir perjalanan kita. Dan hari ini kita akan coba bedah salah satu bab paling kontroversial dan yang paling cepat berubah dalam kisah manusia. Gimana dan kapan Amerika pertama kali dihuni? Betul. Panduan kita kali ini bab 5 dari buku The Incredible Human Journey yang langsung membawa kita ke jantung perdebatannya. Perdebatan yang sangit sekali. Nah, misi kita adalah membongkar teka-teki ini untuk Anda. Selama ini kan ceritanya rapi banget ya. Rapi sekali. Tapi sekarang cerita itu hancur. Jadi mari kita cari tahu, apa benar para pemburu mamut bernama kaum Clovis ini yang pertama? Atau ada cerita lain yang jauh lebih tua dan lebih rumit? Oke, mari kita mulai dari teori yang mungkin kita semua pelajari di sekolah ya. Clovis first. Ah iya, Clovis first. Kedengarannya kayak slogan kampanye, tapi ini dogma di dunia arkeologi selama mungkin 70 tahun. Apa sih sebenarnya teori ini? Jadi Clovis first itu model yang elegan banget. Gini ceritanya. Sekitar 13.500 tahun lalu, lapisan es raksasa di Amerika Utara itu mulai mencair. Oke. Nah, mencairnya es ini membuka sebuah koridor bebas es, tepat di tengah benua. Lewat situlah, sekelompok pemburu ahli dari Siberia, yang kita sebut kaum Clovis ini, Masuk ke dunia baru. tepat. Mereka jalan kaki masuk, dan buktinya ada di mana-mana. Mata tombak batu yang khas banget. Indah buatannya. Yang ada alurnya itu kan di bagian bawahnya. Betul sekali. Dan mata tombak Clovis ini ditemukan di seluruh Amerika Utara. Seringkali di antara tulang belulang mamut. Jadi ceritanya pas. Jadi paket lengkap ya, kita punya waktunya, punya rutenya, punya orangnya, punya senjata pembunuhnya. Semuanya pas. Makanya ceritanya begitu meyakinkan sampai-sampai kalau ada arkeolog nemu situs yang kelihatannya lebih tua, wah itu pasti langsung diserang habis-habisan. Beban pembuktiannya berat banget ya. Super berat. Sampai akhirnya, seseorang menemukan sesuatu yang nggak bisa diabaikan lagi. Nah, ini dia. Situs di Chile itu kan, Monteverde. Apa sih yang ditemukan Tom di Lehigh di sana sampai seheboh itu? Monteverde itu game changernya ya. Yang bikin istimewa itu kondisi pengawetannya. Luar biasa. Situsnya ini ada di tepi sungai, terus cepat terkubur rawa gambut. Jadi kedap udara gitu ya. Betul, kayak kapsul waktu. Jadi Delehe itu nggak cuma nemu alat batu. Dia nemu sisa-sisa pondasi gubuk kayu yang masih ada ikatan tali rumputnya. Wow. Dia nemu jejak kaki anak-anak di tanah liat, potongan daging mastodon. Tunggu, bukan cuma batu tapi jejak kaki. Detailnya luar biasa. Tapi yang benar-benar menghancurkan teori Clovis itu kan penanggalannya ya? Itu paku terakhir di peti matinya. Penanggalan radiokarbon dari arang, sisa tumbuhan, hasilnya konsisten. Berapa umurnya? 14.600 tahun. 14.000. Itu 1.000 tahun lebih sebelum orang Clovis pertama muncul. 1.000 tahun. Tiba-tiba orang pertama ini udah ada 16.000 kilometer di selatan koridor es yang katanya mereka lewati. Jadi ini bukan revisi kecil-kecilan ya? Ini menjungkir balikan buku sejarah. Tertua, ada 9 jenis rumput laut dari pesisir yang jaraknya 90 kilo. Mereka bawa dari jauh ya? Betul. Bahkan ada gumpalan tanaman obat yang udah dikunyah. Mungkin buat sakit gigi. Ini bukan cuma kemah sementara, ini rumah. Oke, kalau Monteverde 1.000 tahun lebih tua, ini kan masalah besar buat rute koridor es. Esnya kan masih nutup rapat waktu itu. Masih nutup, nggak mungkin dilewati. Jadi, Lewat mana dong mereka sampai ke ujung selatan benua? nah, pertanyaan itu membuka pintu ke hipotesis yang sekarang jadi yang terdepan. Rute pesisir. Rute pesisir. Idenya, manusia pertama itu nggak jalan lewat darat, tapi menyusuri pantai Pasifik. Kemungkinan besar pakai perahu. Jadi mereka pelaut, penjelajah pesisir. Tepat. Mereka hidup dari sumber daya laut. Anjing laut, ikan, rumput laut. Semacam jalan tol kelp gitu. Ide yang masuk akal sih. Tapi gimana cara membuktikannya? Maksud saya, garis pantai 16.000 tahun yang lalu kan sekarang di bawah laut. Nah, itu dia tantangan terbesarnya.
Anda benar sekali. Buktinya pasti udah tenggelam. Makanya ilmuwan harus jadi detektif yang cerdas. Mencari bukti tidak langsung. Betul. Disinilah Kepulauan Haida Gwaii di Kanada jadi penting. Ahli geologi menganalisis serbuk sari kuno dari dasar danau di sana. Dan hasilnya? Hasilnya, ada serbuk sari pohon dari 16.000 tahun lalu. Artinya, ada area bebas es di pesisir, semacam tempat perlindungan, bahkan waktu daratan di pedalaman masih ketutup es setebal 1 kilometer. Oke, jadi lingkurannya memungkinkan. Tapi itu belum membuktikan ada manusia, kan? Belum. Terus muncul bukti lain dari dunia hewan. Di gua-gua di pulau lepas pantai Alaska, ditemukan tulang belulang beruang purba. Beruang. Kenapa beruang penting? Karena beruang, seperti kita, itu mamalia darat besar yang omnivora. Coba pikirin deh, kalau beruang aja bisa menyeberang dan bertahan hidup di pulau-pulau itu, Berarti lingkungannya cukup kaya untuk menopang manusia juga. tepat sekali. Analogi yang cerdas. Oke, itu beruang. Ada nggak bukti langsung kalau manusia purba ini bisa melaut? Yang nggak bisa dibantah. Ada. Dan inilah kuncinya. Penemuan Arlington Woman. Arlington Woman. Kerangka manusia di Pulau Santa Rosa, lepas pantai California. Usianya 12.900 tahun. Dan poin utamanya, pulau itu nggak pernah terhubung ke daratan. Nggak pernah. Nggak pernah. Selalu terpisah oleh lautan. Jadi satu-satunya cara dia bisa sampai di sana? Dengan perahu. Dia atau kaumnya pasti punya perahu yang layak melaut. Ini bukti tak terbantahkan. Mereka bukan cuma pejalan kaki, mereka pelaut. Oke, gambaran kita berubah total. Bukan pemburu darat, tapi pelaut pesisir. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa mereka? Kalau bukan cuma kaum Clovis, seperti apa rupa orang-orang ini? Saya pernah baca soal tengkorak dari Brazil, Luzia. Luzia. Dia ini anomali yang bikin perdebatan panjang. Luzia ini nama untuk kerangka wanita berumur 11.000 tahun di Brasil. Waktu wajahnya direkonstruksi, Hasilnya aneh ya? mengejutkan. Wajahnya nggak mirip penduduk asli Amerika modern atau orang Asia Timur. Tengkoraknya itu lebih sempit. Morfologinya lebih mirip orang aborigin Australia atau Afrika. Loh kok bisa? Apa berarti ada migrasi lain dari, katakanlah, Australia? Nah, itu yang sempat jadi teori. Teori 2 gelombang migrasi. Gelombang pertama orang seperti Luzia, lalu datang gelombang kedua dari Asia Timur. Kedengarannya masuk akal. Masuk akal, tapi genetika modern datang dan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Apa kata genetika? Para ahli melihat DNA mitokondria atau mtDNA. Ini materi genetik yang diwariskan cuma dari ibu. Jadi lacakannya jelas banget. Kayak sidik jari genetik ya? Betul. Dan hasilnya, hampir semua penduduk asli Amerika, dari Arktik sampai Patagonia, itu berasal dari satu populasi pendiri tunggal. Dari Siberia. Bukan 2 gelombang, cuma 1. Tunggu. Ini kan jadi bingung. Tengkoraknya bilang beda, tapi genetiknya bilang satu sumber. Gimana cara mendamaikan dua hal ini? Itu teka-teki besarnya. Tapi model terbaru menawarkan solusi yang elegan. Gimana kalau populasi pendiri tunggal dari Siberia itu sendiri secara fisik emang udah sangat beragam? Jadi kelompok aslinya itu nggak seragam. Tepat. Mungkin kita aja yang bayangin mereka semua seragam. Mungkin mereka itu membawa spektrum variasi fisik yang luas. Tipe kayak Luzia di satu ujung, tipe Asia Timur di ujung lain. Jadi bukan dua gelombang yang terpisah, tapi satu gelombang besar yang isinya beragam. Betul sekali. Seiring waktu, beberapa ciri jadi lebih dominan, yang lain jadi lebih jarang. Oke, masuk akal. Nah, ada satu misteri terakhir nih yang terkait kedatangan manusia. Kepunahan megafauna. Tepat. Mamut, mastodon, kungkang raksasa, semua lenyap dari Amerika sekitar 13.000 tahun lalu. Waktunya itu curiga banget, pas banget sama menyebarnya manusia. Kebetulan? Kayaknya sih bukan. Sumber kita membahas 3 tersangka utama. Perubahan iklim, manusia, atau bencana dari luar angkasa. Oke, kita bedah satu-satu. Perubahan iklim kan yang paling jelas ya. Zaman es berakhir, suhu menghangat. Itu faktor penting, tentu. Tapi masalahnya, planet ini udah melewati puluhan siklus zaman es sebelumnya. Hewan-hewan ini selamat dari perubahan iklim drastis di masa lalu. Kenapa kali ini beda? Poin yang bagus. Oke, persangka kedua, manusia. Hipotesis Blitzkrieg, perburuan berlebihan. Tapi masa sih, sekelompok kecil manusia bisa memusnahkan jutaan hewan raksasa? Ini lebih mungkin dari yang kita duga.
Manusia itu predator baru yang sangat cerdas. Hewan-hewan ini nggak punya pertahanan alami terhadap tombak dan taktik berburu kelompok. Dan mereka reproduksinya lambat ya? Sangat lambat. Jadi perburuan tingkat rendah pun, kalau terus-terusan, bisa bikin populasi mereka ambruk. Oke, jadi kombinasi iklim dan predator baru. Tapi tadi Anda sebut tersangka ketiga yang kayak film sci-fi. Bencana dari luar angkasa. Ini yang paling kontroversial, tapi juga paling dramatis. Maksudnya asteroid? Semacam itu. Teorinya, sekitar 12.900 tahun yang lalu, sebuah komet atau asteroid meledak di atmosfer di atas Amerika Utara. Buktinya, ada lapisan hitam tipis di puluhan situs arkeologi. Lapisan hitam. Isinya apa? Isinya material aneh, nanodiamond, bola-bola magnetik kecil, iridium, semua penanda tumbukan benda luar angkasa. Jadi dampaknya apa? Ledakan di udara atau airburst, kekuatannya ribuan kali bom nuklir. Ini bisa memicu kebakaran hebat di seluruh benua, melelehkan es, menyebabkan banjir, dan menyemburkan debu yang memicu perubahan iklim mendadak. Wow, kombinasi yang mematikan. Api, banjir, dan musim dingin nuklir instan. Ini akan memusnahkan megafauna dan mungkin juga populasi manusia Clovis. Jadi kalau kita rangkum semuanya, cerita yang kita dapat sekarang itu jauh lebih tua, lebih cepat, dan jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan ya. Tepat sekali. Lupakan gambaran pemburu yang jalan kaki. Bayangkan para pelaut tangguh menyusuri pesisir. Bayangkan populasi pendiri yang sangat beragam. Dan kedatangan mereka secara nggak sengaja memicu akhir dari zaman para raksasa. Ini jadi penutup yang epik ya untuk perjalanan global spesies kita. Setelah menaklukkan semua benua lain, manusia akhirnya tiba di benteng terakhir. Dan mereka melakukannya bukan sebagai pejalan kaki yang ragu-ragu, tapi sebagai penjelajah yang sangat adaptif. Ini bukti tertinggi kemampuan Homo sapiens. Luar biasa. Nah, ini satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Sumber kita menyebutkan sebuah cerita lisan dari suku Paiute. Ceritanya tentang seekor gagak pintar yang mematuk dinding es raksasa terus-menerus, sampai retak dan manusia bisa lewat. Menarik sekali. Mungkinkah ya mitos kuno seperti ini adalah gema samar dari ingatan leluhur tentang lapisan es yang benar-benar pernah menghalangi jalan mereka? Jejak apa lagi dari perjalanan ini yang mungkin masih tersembunyi, bukan di dalam tanah, tapi dalam lagu dan cerita para keturunan pertama benua ini?